Lah, si Pani tidur. Hei, Woi, Bang Ari. tidur. Gimana sehat? Alhamdulillah sehat, Bang. Udah lama tidur. Baru 5 menit kayaknya. Ini tak tinggal ini tidur. Apa buang air kecil aja tidur. Waduh, capek Bang Ari ternyata. Mau minum dulu ya. Nah, lanjut Bang Ari. Tadi habis itu, habis buang air. Habis buang air minum lagi, buang air lagi dong. Iya, kan udah keluar tadi. Isi lagi. Oh iya nih, mumpung Gimana? lagi ada Bang Ari nih. Sambil makan boleh ya? Nah, lanjut lah, Lapar juga saya. makan lah. Ini apa nih? Oh, coklat. Coklat tuh. Sama mau nanya nih Bang Ari. Kenapa? Emang kalau kita naik gunung tuh harus lengkap Tangkap apanya? perlengkapannya? Perlengkapan. Kayak saya nih pakai sendal. Oke. Apa tuh? Oh iya, naik gunung pakai sendal ya. Aneh kan? Terus gimana tuh? Apa harus lengkap apa? Sebenarnya gini, masih punya. Sebenarnya gini, naik gunung itu kan sesuatu yang apa ya, yang olahraga ekstrim, dibilang ekstrim, tentang penggiat alam gitu ya. Jadi ya segala sesuatunya itu ya harus dimatangkan. Oh ya, paham. Iya, jadi ya alatnya itu harus lengkap. Kayak misalkan apa sih, pakai sepatu, apa sih gunanya sepatu, karena kan kondisi treknya, mejanya itu kan di gunung itu kan nggak kayak di jalan raya, nggak kayak di Jakarta, apalagi kan banyak batu, lumpur, tanah, dan namanya juga gunung di hutan kan. Jadi kondisi itu penyebabnya kenapa kita harus pakai pakaian yang safety, yang lengkap untuk keselamatan diri aja sih. Itu sih Pan. Jadi bener. Harus lengkap aja sih. Iya, gitu. Oke. Saya baru pertama jadi ya udahlah. Jadi belum tahu Bang. Makanya saya nanya ke Bang Ari. Nggak apa-apa. Terus apa lagi kendalanya kalau naik gunung tuh? Udah. Kendalanya ya naik cuaca gunung. juga ngaruh nggak? Cuaca ngaruh. Kalau mau naik gunung itu harus memperhatikan cuaca juga. Kan apalagi kondisi sekarang kan hujan musim nggak apa namanya, nggak mendukung lah, cuaca hujan terus panas hujan lagi kan. Nah itu yang harus diperhatikan, yang harus dipertimbangkan ketika kita pengen naik gunung. Itu sih yang penting. Kalau nggak apa-apa kalau misalkan pengen naik gunung nih, misalkan Pani pengen naik gunung di cuaca yang apa ya, yang nggak mendukung nih, yang istilahnya itu yang saat kondisi hujan, itu nggak apa-apa. Yang penting ingat resikonya, tahu resikonya, dan bisa atau paham cara mengendalikan resikonya itu. Itu sih yang harus dipertimbangkan itu. Karena kan ada istilah semakin bahaya naik gunung akan semakin memperhatikan keselamatan, akan semakin aman. Tapi seru juga naik gunung ya. Enak. Naik gunung itu seru. Ini kadang kalau bicara naik gunung ya, karena saya juga bingung kenapa saya naik gunung ya. Bingung juga kenapa saya naik gunung. Karena ya ada sih beberapa orang pasti punya pandangan beda-beda ya tentang naik gunung. Mungkin ada yang nggak suka naik gunung tapi suka ke pantai kan. Ada yang nggak suka pantai tapi suka naik gunung kan, ada juga. Ada yang nggak suka kegiatan alam juga, ada lebih suka ke kegiatan event-event mall ataupun sebagainya gitu kan. Ya, kalau pertanyaannya tadi kenapa naik gunung, ya sulit jawabnya. Karena ya itu udah hobi dari kecil ya. Saya pertama naik gunung itu dari SMP kelas 1 saya naik gunung sama teman-teman, sampai sekarang keterusan. Dan naik gunung itu kayak candu. Memang capek naik gunung, memang capek. Tapi ketika merasakan capek itu, ketika sudah berada di puncak, apalagi sudah berada di puncak ya,
itu kayak berasa capeknya itu hilang gitu. Itu sih. Terbayar oleh ini ya, suasana ini. Iya, capekmu terbayar. Ada istilah caption Instagram tuh, lelahmu terbayar. Itu sih paling. Iya sih, benar sih. Dan naik gunung itu kan, ada istilah gini, naik gunung, seseorang itu pertama kali naik gunung hanya ada 2 pilihan. Apa? Pertama? Yang pertama itu dia kapok. Itu yang Kapok pertama. Karena keadaan atau? Ya karena dia pertama naik gunung, tahu sendiri medan naik gunung itu kan, treknya itu kan beda-beda. Iya ya, susah. Susah gitu lah, bisa dibilang susah, kegiatan alam gitu, nggak seenak jalan di aspal kan, nggak seenak jalan di halaman rumah kan. Nah ini tantangannya. Ya, jadi naik gunung itu untuk pemula atau orang yang pertama kali naik gunung itu hanya ada 2 pilihan. Jadi yang pertama itu dia kapok. Dan yang kedua ini yang bahaya nih. Oh, kenapa? Candu. Dan saya termasuk orang yang kedua, yaitu candu. Iya, pertama naik gunung itu ternyata naik gunung merasakan hawa yang berbeda ya. Naik gunung merasakan hal yang nggak pernah ada, nggak pernah apa ya istilahnya, nggak pernah ada rasa sebelumnya seperti ini gitu. Merasakan ketenangan dan keindahan Tuhan sih itu sih. Jadi alam maksudnya. Alam itu seperti itu sih Pan. Tapi lebih serunya lagi tuh kalau naik gunung rame-rame ya, seru. Nginap gitu. Naik gunung rame-rame juga enak. Tergantung tujuannya masing-masing. Kenapa Pan? Ya, tergantung tujuannya masing-masing gimana? Ya. Jadi kan naik gunung kan ada yang ingin ingin holiday lah istilahnya, ingin berlibur. Ya. Dari pikiran-pikiran kerjaan yang pusing hiruk pikuk ibu kota, apalagi kan. Ya healing gitulah bahasa ininya ya. Bahasa gaul zaman sekarang ya, Gen Z itu ya. Nah, ya mungkin itu salah satunya. Kalau saya lebih suka naik gunung itu hanya beberapa orang. Karena tujuan saya naik gunung itu untuk menikmati suasananya ya, seperti ini. Suasana seperti damai, menyatu dengan alam. Melihat keindahan Tuhan lah istilahnya. Berarti kalau naik gunung tuh momen tuh nggak terlalu penting gitu. Perlu juga apa enggak? Momentum itu seperti 17 Agustus itu ya sebenarnya. Sumpah Pemuda juga kan. Itu salah satu hari juga sih, salah satu hari yang mungkin semua pendaki, beberapa pendaki lah, mungkin beberapa pendaki, ada beberapa orang juga pengen naik gunung di hari itu, karena ya sebuah kebanggaan ya istilahnya, bisa mengibarkan bendera merah putih kan, pada tanggal 17 Agustus atau pada hari Sumpah Pemuda kan, di puncak gunung. Iya, ada kesan tersendiri lah istilahnya, pengalaman pribadi yang nggak bisa terlupakan. Mungkin ada itu. Dan menurut saya momentum cukup penting. Iya. Perlu juga berarti ya. Iya perlu juga, tapi ya jangan sampai ketika kita sudah matang pengen naik gunung, terus masih lama nih menunggu momentum itu di hari-hari yang istilahnya itu hari yang diinginkan ya untuk pendaki gunung, naik gunung itu ya jangan seperti juga ketika kita sudah matang, ketika kita pengen naik gunung ya tinggal naik. Ketika persiapan sudah matang ya, ketika persiapan sudah matang dan resiko yang dihadapi juga sudah tahu, sudah paham, sudah tahu resikonya akan seperti apa dan cara menanganinya juga tahu akan seperti apa, ya silakan naik. Alam terbuka kok. Alam menyediakan tempat bukan hanya untuk di tanggal-tanggal tertentu. Alam menyediakan tempat bukan hanya untuk di hari-hari tertentu saja. Iya. Pintu alam sangat terbuka lebar sih. Tergantung orangnya ya yang menjadwalkan gitu maksudnya. Ya, bisa terjadi seperti itu.
Ternyata indah banget ya cerita nama tuh. Ya, ya Luas beginilah. sekali. Ketika kita punya hiruk pikuk, kerjaan, masalah apapun ya. Kalau saya naik gunung salah satu untuk menuju ketenangan sih. Selain naik gunung apa tuh? Misalnya jalan-jalan. Maksudnya kemana jalan-jalan? Ke pantai atau apa gitu, monumen-monumen apa? Untuk Apa cuman ini doang hobinya Bang Ari? kalau hobi ketika ada masalah itu ya, ketika ada masalah atau pusing nih, pusing mau ngapain nih, apa sih yang bikin healingnya apa sih gitu kan. Paling ya pertama naik gunung pasti kalau ada waktu ya. Kalau pantai nggak terlalu tertarik, misalnya jalan ke pantai apa? Pantai tertarik juga, indah juga. Iya, cuman saya lebih suka, nggak tahu kenapa ya, saya lebih suka ke gunung daripada ke pantai. Bingung saya juga. Pantai bagus, nggak kalah cantik juga dengan gunung. Iya, cuma kan seseorang kan punya pandangan masing-masing, punya pilihan masing-masing. Apa? Oh, saya tahu. Saya jadi ingat ini apa? Ngomong-ngomong pilihannya jadi ingat. Pokoknya intinya gini, ketika kita sudah memilih, iya, ketika ya udah itu pilihan lo gitu. Harus komitmen. Harus komitmen. Tapi ketika lo mengeluh ya itu yang salah. Dan yang ketika lo masih bertahan di pilihan tersebut, ketika lo mengeluh, ya itu yang bodoh. Iya, tidak ada yang salah dalam setiap pilihan gitu. Yang salah adalah ketika kita sudah memilih, kemudian kita mengeluh. Dan yang bodoh adalah ketika kita mengeluh, kita tetap bertahan di pilihan tersebut, tidak mencari atau tidak mencari pilihan lain gitu, tidak mencari pilihan baru. Dan pilihan saya adalah ketika stres, ketika hiruk pikuk, pusing Jakarta dan lain-lainnya, ke gunung. Iya, ke gunung, bercengkrama dengan alam, menyendiri, berenung. Apa jangan-jangan ini karena faktor keramaian orang, bisa jadi nggak kalau itu? Naik gunung? Enggak, ini ke pantai tadi lebih prioritas naik gunung daripada ke pantai. Ngaruh juga itu kalau bagi Bang Ari? Untuk keramaian populasi ya, berarti bicara tentang populasi manusia ya. Untuk kalau misalkan naik gunung atau ke pantai itu nggak pasti, kan banyak juga ya gunung-gunung yang ramai juga kadang kan kalau di hari weekend atau ada momentum-momentum yang kita bisa naik gunung kan, banyak rame. Bahkan ada tuh beberapa video yang apa melihatkan bahwa naik gunung itu kayak pasar itu. Gunung seperti pasar gitu, banyak pendaki, bahkan di jalur aja macet kan, di jalur pendakian itu. Pernah terjadi? Pernah terjadi dan beberapa kali. Ada di gunung-gunung tertentu lah, di gunung-gunung favorit pada pendaki lah. Itu sih. Dan pantai juga asik dan menyenangkan juga, tapi ya gimana bingung saya bilangnya. Kalau membenci pantai, saya nggak membenci. Saya juga beberapa kali pernah ke pantai, sekedar melihat ombak dan dan melihat terbenamnya matahari. Oh itu senja. Senja ya bahasa sekarang ya. Senja atau apa, tutup matahari? Saya nggak tahu. Apa? Terbenamnya. Iya, terbenam. Bukan terbit. Kalau suara-suara terbit ntar bahaya tuh. Nah, selama Bang Ari ini naik gunung apa yang paling berkesan nih? Maksudnya paling the best banget itu. Baik pemandangannya, pengalamannya, terus jalannya mudah dilewati, maksudnya. Mudah dilewati itu ya gampang lah naik ke puncaknya gitu. Sebenarnya kalau bicara kesan tentang naik gunung, beberapa gunung itu punya kesan tersendiri sih. Menurut saya ya. Iya. Yang paling terkesan lah dari semua Bang Ari. Ya itu jawabannya. Setiap gunung itu punya kesannya tersendiri. Tidak bisa disamaratakan sih kalau menurut saya ya. Pribadi ya, mulai imputasi saya juga saya begitu. Tapi saya bisa memilih
yang paling berkesan adalah Ciremai. Ciremai. Kenapa saya bilang Ciremai? Karena itu gunung pertama kali yang saya daki, yang membuat saya candu sampai saat ini sih. Itu sih yang bikin apa ya, yang bikin terkesima dengan kawahnya itu, dan bikin terkesima juga dengan trek-treknya yang yang ya cukup menyenangkan lah, istilahnya seperti itu. Seperti itu, Pan. Mantap ya. Udah berapa ini gunung yang sudah didaki? Ada 5 lebih. Untuk naik gunung saya nggak pernah ngitung. Oh, nggak ngitungin karena kan kita ya nggak pernah ngitungin sih, cuman ya naik gunung hanya sekedar happy ya apa? Ingin mencairkan suasana, ingin menuju ketenangan. Apa nggak ada misalnya buku, misalnya ada buku nih di gunung ini, gini dapatnya ini, gunung ini dapatnya pengalamannya ini, menulis gitu. Buku. Iya, pastinya ada catatan tertentu, ada schedule-nya, gitu lah. Untuk naik gunung? Enggak, pengalaman, menuliskan pengalaman atau apa gitu. Kalau pengalaman saya tidak pernah mencatatkan di sebuah lembar buku kertas, buku cinta, tapi ya pengalaman saya rasakan dan saya bagikan ke teman-teman saya, ya teman-teman tongkrongan, teman-teman waktu di kampus kan, waktu teman-teman kuliah, zaman kuliah dulu. Ya hanya untuk berbagi aja, untuk bercerita, tukar pikiran. Ya gunung ini ternyata begini loh. Gunung ini tuh harus begini, ketika kita mau naik harus begini. Jadi kita menginfokan istilahnya gitu. Kalau gunung ini, ketika pengen naik gunung ini, tahapannya ini gitu. Seperti ini dan begini. Begitu, Pan. Oh, mantap. Ya, sekarang apa nih? Gunung apa namanya tadi? Saya nggak tahu. Yang sekarang? Iya. Yang sekarang itu ini Gunung Butik. Oh, Butik. Emang Gunung untuk pemula ya? Ini ya untuk pemula bisa, karena kan ketinggiannya hanya 1250 ya. Standar ya? Iya, 1250 mdpl kan. Jadi ya. Nah, ngomong-ngomong tentang ini gunung, pernah kalau kita nyasar apa yang harus kita lakukan tuh, Bang? Misalnya kita nyasar nih, padahal kita udah dikasih peta nih, petunjuk sama itu, ya, tapi kita salah nih, bagaimana cara kita menginfokan pada yang di bawah tuh, yang tadi orang tadi tuh? Jadi begini, ketika kita dalam kondisi disorientasi, namanya itu disorientasi itu, disorientasi medan. Nah, ketika kita berada di posisi itu, kita bingung nih, kita jalan tidak sesuai jalurnya, apa yang harus kita lakukan? Kalau menurut saya ya, yang pertama dulu kita pencegahan dulu. Sebelum kita naik gunung itu, ya, istilahnya kita harus naik jangan sendiri. Itu wajib tuh. Pertama harus berarti ditemanin lah. Sama nih kayak saya nih, Bang Arya gitu. Ya, udah paham ada teman. Kalau untuk ada teman dan yang pernah naik gunung itu. Nah, Bang. Nah, itu ini awal dasarnya. Seperti itu, untuk menghindari disorientasi tersebut. Kemudian ya kan ada peta tuh. Ya, kita baca di peta, petunjuk kan kadang pihak basecamp kan sudah menjelaskan, yang sudah jelas tentang peta itu, arahnya kemana aja, kan sudah sesuai ya. Yang penting kita baca petunjuk dan jangan tergesa-gesa itu. Nah, kemudian untuk menghindari itu, kita itu harus apa ya? Ya jalan sesuai arahan jalur aja, jangan bikin jalur sendiri lah, istilahnya nebang-nebang pohon terabas gitu, jangan.
kebanyakan yang disorientasi, yang hilang di gunung itu karena Disebabkan oleh apa tuh? disebabkan karena dia bikin jalur sendiri. Oh, Kita sudah disediakan jalur nih seret, tapi ya dia bikin jalur sendiri dari sana, nanti bisa ke sini, nebang-nebang itu terabas, dan akhirnya dia hilang. nah pada saat kondisi itu tuh apa nyalain api atau apa? Api pun nggak bisa. Apa teriak atau gimana, bisa Itu nggak? ada sinyalnya tuh SOS ya, bikin kode bahaya, kode emergency minta tolong lah, istilah seperti itu. Nah, SOS apa tuh? istilahnya itu kalau misalkan kita sedang disorientasi, sedang kebingungan di gunung, sulit untuk menentukan jalur mana sih yang harus dituju, yang harus kita ambil gitu kan. Ya. Ketika kita hilang di gunung atau misalkan tidak paham jalur, ya kalau kita punya apa tuh namanya tuh yang ini, yang warna putih, Peta? bukan yang warna putih yang yang kena pantul, kalau di ini kena pantulan cahaya, itu namanya apa lupa saya. Seperti emergency blanket ya, ada tuh namanya emergency blanket itu. Nah itu kita pantul-pantulkan nih, kita cari tempat yang tertinggi, yang terbuka, kita pantul-pantulkan, kita apa yang pantul-pantulkan dan sini tuh mataharinya sih. iya, Matahari. Jadi matahari bakalan menyentuh emergency blanket tersebut, dan kemudian emergency blanket itu bakalan memantulkan cahaya ke atas. Jadi orang yang di bawah itu melihat bahwa itu tanda bahaya, orang minta tolong. Itu orang yang di bawah itu udah paham ya, udah tahu ya itu. Udah paham. Kalau ada kodenya masing-masing itu kebanyakan sih kalau misalkan untuk pihak pengelola sudah paham. Udah paham, oke. Itu salah satunya. Dan kemudian kalau misal ada lagi, kalau misalkan emang tidak membawa emergency blanket, ya kita nyalakan api sih, asap. Itu tanda SOS juga. Iya, sinyal bahaya, sinyal minta tolong. Ketika kita menyalakan api dan kemudian ada asap kemudian terbang tinggi ya, tinggi ke atas, yang di bawah juga bakalan paham bahwa itu tanda SOS. Seperti itu sih, kondisi-kondisi tersebut yang harus dipahami oleh orang-orang yang ingin mendaki sih, seperti itu. Iya. Banyak juga. Tapi kalau di gunung-gunung itu ada juga maksudnya hewan-hewan buas bang, seperti harimau, singa, ular, ada aja apa gimana? Ada. Oh, ada aja. Makan. Sama makan. Jadi ketika kita naik gunung itu pasti ada beberapa binatang lah, binatang yang hidup di hutan tersebut ya, di gunung tersebut. Tapi biasanya gini, jalur itu dibuat jauh dari habitat binatang gitu. Jadi misalkan kita ada jalur di sini, habitat harimau itu di sana. Habitat apalagi, habitat binatang-binatang babi misalkan atau apapun ya jauh dari jalur pendakian. Tapi kadang ada beberapa binatang ya yang sering kita temui, kayak kera, monyet dan sebagainya. Babi juga kadang kita sering temui juga, yang dekat-dekat jalur kan. Nah itu karena binatang itu ya selalu ada. Tapi binatang itu ketika misalkan babi atau apapun, ketika mencium bau manusia itu kadang dia juga takut. Ya sebenarnya binatang itu takut dengan manusia juga. Iya. Itu. Jadi ini nih yang harus dipahami sih. Jadi kebanyakan orang itu takut
dengan ini ya apa setan, hal-hal gaib tentang naik gunung ya. Jadi ya yang harus diluruskan adalah ketika naik gunung gitu ya fokusnya jangan di satu hal aja gitu, tapi lebih ke hal-hal yang mengandung resiko yang pasti gitu istilahnya. Maksudnya resiko pasti itu yang benar Ya akan terjadi. Gitu. kayak akan terjadi kayak misalkan Kita udah binatang nih, kita bagaimana sih ketika ada binatang di jalur itu apa yang harus kita lakukan? Kemudian gimana sih mendirikan tenda di saat hujan badai, itu yang harus dipahami. Terus bagaimana tentang menyalakan sebuah kompor ketika lagi kondisi yang cuaca Darurat, hujan, darurat dan sebagainya, itu yang harus berarti backup pahami oleh para pendaki. Jadi fokusnya itu ya harus ke sana gitu. Jangan hanya fokus satu titik bahwa nggak boleh ini, nggak boleh itu, nggak boleh ini karena ada sesuatu hal yang istilahnya apa ya bilangnya itu goib lah, istilahnya takut setan, takut ini, takut diganggu. Ya nggak apa-apa, misalkan emang itu apa budaya yang harus kepercayaan orang yang ada di gunung tersebut, ya kita hormati. Ya tapi ya jangan sampai fokus bahayanya hanya ada di satu titik. Jadi bahaya itu banyak, bahaya itu seperti bintang. Kita itu ada bahaya-bahaya lain di luar sana gitu. Jadi jangan hanya berfokus ke satu bintang, karena di langit itu banyak banget bintang, itu hampir nggak terhitung. Jadi bahaya itu banyak dan fokusnya jangan hanya satu. Berarti kita udah menyiapkan cara backupnya lah ya untuk mengatasi maksudnya untuk mengatasi ya musibah-musibah lah gitu. Ya. Gitu kan? Betul. Ternyata seru ya naik gunung. Iya, jadi kesan pertama naik gunung nih, saya ajak naik gunung ke Gunung Butik. Itu apa kesannya tuh? Kesannya saya udah bilang ketika pemula atau ketika orang pertama kali naik gunung itu hanya ada dua pilihan. Yang satu apa tuh? Kapok, yang kedua adalah candu. Nah kalau Pak Andi sendiri itu termasuk orang yang memilih yang mana gitu. Kalau saya semuanya suka, mau segi jalan-jalan ke pantai atau apa, naik gunung juga. Nah kalau berarti bakalan tetap naik gunung. Kalau ada waktu ya naik gunung gitu. Berarti saya ajak ke sini ke gunung yang notabene cukup ringan. Berarti bakalan tetap naik gunung. Iya. Nggak kapok. Nggak kapok. Karena kesan pertama saya yang saya pengen naik gunung, pertama penasaran. Penasaran. Setiap orang pasti punya rasa seperti itu. Dan apa sih rasa penasaran itu? Akhirnya saya praktekin langsung. Ternyata seru juga ya. Makanya saya tadi daki itu pengen cepet-cepet. Apa sih yang ada di puncak itu? Pasti ternyata udah nyampe. Sampai saya ditinggal di belakang tadi. Harusnya tuh senior yang di depan pemimpin pemulanya. Saya lebih suka di belakang, santai. Nah, saya lihat kok dari mulai base camp sampai area camp di sana sampai ke puncak juga di sini. Ini orang kok cepet banget ini, kok enggak lala nih. Ya ini manusia apa robot ini, kata saya. Iya, itulah penasaran Bang Ari. Makanya saya penasaran, udah sampai ini kata Bang Ari udah di situ aja lebih bagus. Saya penasaran pengen sini seperti apa. Akhirnya udah ke sini, ternyata emang bagusan di sini, tapi di sini ya cukup juga, maksudnya menikmati alam, emang bener-bener nyaman gitu. Keadaannya kayak nyatu banget itu. Ini daun ini ada, hewan ini segala macam tumbuhan ada ya. Iya.
segala macam tumbuhan. Kok tumbuhannya aneh-aneh gitu ya. Iya. Kok nggak ada yang biasanya yang seperti kita lihat di kebun-kebun belakang rumah kita gitu kan. Makanya Iya, inilah alam. hablum minal aklam, hubungan kita dengan alam tuh bener-bener dapat ternyata. Betul. Kesejukan udaranya, wah mantap sekali dah pokoknya. Nggak sia-sia walaupun ini nggak ada persiapan, pakai sendal. Iya, ini saya kritik juga nih, harusnya pakai sepatu itu biar lebih Nah, safety. iya, gimana? Saya lebih nyamannya pakai sendal daripada sepatu, serius. Nggak apa-apa kalau Tapi emang tahu resikonya kan? Iya. Oke. kalau baik. emang lebih nyamannya pakai sendal, sendal gunung seperti ini nggak Oh, apa-apa. nggak apa-apa. Iya, yang penting ketika kita mau naik gunung nih, itu kan diharapkan memakai sepatu kan, Iya, sepatu benar. gunung itu kan. Nah, ketika kita lebih memilih sendal ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Tapi yang harus digarisbawahi adalah ketika kita memakai sendal, nah itu yang harus tahu resikonya. Iya, resikonya. Kita udah tahu, konsekuensinya. kita udah tahu mejanya akan seperti apa ketika kita pakai sendal. Nanti bagaimana nih, apakah beresiko atau tidak? Iya. Nah, ini yang harus dipahami. Jangan sampai kita pakai sendal karena kita nggak punya sepatu. Nah, itu yang nggak boleh. Parah itu. Itu yang nggak boleh. Kita punya ini, kita pakai ini. Kita hanya punya Ini apa? pakai Iya, sendal jempit. pakai sendal jepit. Iya, jadi itu yang nggak boleh itu seperti itu. oke. Jadi ketika kita sudah paham resikonya ya pakai Pakai aja, aja. nggak apa-apa. Oh, Yang oke. penting Nyaman ya. iya, Oke. yang penting nyaman dan resiko di jalur itu udah tahu bakalan ada medan seperti ini, bebatuan dan apa saja sebagainya ya hadapi aja. Saya saya kesini tuh nggak mikir apa ya, nggak mikir resiko atau apa. Ya udah, yang penting saya nyampe ini udah. Itu gimana? Itu yang pola pikirnya yang harus Iya, diperbaiki. agak dirubah sedikit aja. Itu jadi- gara-gara penasaran. Jadi, Niat-niat. sebenarnya kegagalan seseorang itu, para pendaki itu ya, orang-orang pendaki pemula biasanya itu ya dia selalu ada rasa penasaran, dan itu menurut saya itu cukup bagus ya, cukup bagus untuk memotivasi terus, ayo naik gunung, ayo puncak kan gitu. Tapi yang harus diperhatikan dan tidak boleh dikesampingkan adalah Apa tuh? apa namanya, tenaga. Makanya kan tadi Pak Ani itu kan dari mulai base camp sampai pos 1, pos 2, pos 3, camp cerdas sampai sini itu ngebut banget. Itu kata saya, Pan, udah pelan-pelan aja, santai. Maksudnya itu untuk menghemat tenaga loh, untuk menghemat tenaga. Oke. Jangan sampai dari bawah kita di full terus, Sampai atas nanti sudah benar-benar nggak pas ada di tenaga. tengah-tengah perjalanan kita udah nggak punya tenaga. Nah, itu yang bahaya. Seperti itu. Ya bagus, yes. Kemudian kembali lagi ke ini ya, apa, orang yang naik gunung ya. Ya menurut saya itu ya, ketika kita naik gunung kita harus tahu dan paham kondisi alam ini ya, cuaca hujan atau bagaimana, itu yang harus lebih diperhatikan. Nah, oke. Jangan selalu memaksakan bahwa kita harus nyampe puncak ketika kita naik gunung. Iya, paham. Iya, itu yang pola pikirnya itu harus agak dirubah sedikit. Wah, ketika naik gunung itu ya kita nggak harus nyampe puncak. Ya, karena puncak itu menurut saya adalah bonus. Puncak itu adalah sebuah bonus keindahan yang Tuhan ciptakan, yang Tuhan berikan untuk kita. Nah, untuk hambanya. Karena tujuan kita naik gunung itu bukan sampai puncak. Iya, kalau kita pakai puncak ya kita nyemen, kita bikin rumah di sini. Kadang ya kan gitu istilahnya, komedinya gitu. Karena gini, ketika kita naik gunung, tujuan utamanya adalah kembali dengan selamat pulang ke rumah. Itu tujuan naik gunung sebenarnya, seperti itu filosofinya. Kita di gunung ini hanya singgah kok. Iya, dan puncak itu nggak kemana-mana. Ketika kita gagal ke puncak karena kondisi apa, badan dan apapun kondisi alam itu ya jangan memaksakan.
turun dan ya segera turun ketika ini ketika memungkinkan untuk turun ketika terlalu tidak memungkinkan ya kita pergi izin tenda ya. Oh iya. Iya, tenda dan besok pagi nanti kita baru turun. Nah, ngomong-ngomong ini tentang tenda, saya penasaran banget. Itu kalau kita ke puncak, itu kalau kita nginep tuh lebih enak apa gimana? Lebih dapat momennya apa? Wah, seru gitu. Apalagi sama teman-teman tuh gitu. Yang Bang Ari pernah pengalaman lah. Setiap orang itu dia punya Apa tuh? kesannya sendiri dan punya pilihan masing-masing. Kita tidak bisa menjudge bahwa pilihan gua, misalnya gitu, pilihan gua atau pilihan kita, itu ada pilihan yang terbaik. Dan ketika kita ngecamp ini yang kita naik gunung itu harus seperti ini. Yang masalah tektok atau apa yang hanya sekedar lewat saja itu effortnya enggak ada gitu, enggak ada value-nya. Kita nggak bisa seperti itu. Nah, karena kan ada beberapa orang yang naik gunung itu sukanya cuma tektok doang, ada yang run hiking gitu namanya. Doang tuh gimana maksudnya? Jadi dia naik gunung nih dari pagi sampai siang apa? Dia naik gunung, jadi base camp. Dia lari, dia nggak bawa keril. Biasanya seperti itu orang-orang tektok itu dia nggak bawa keril. Ya ini lari hiking aja. Sama kayak kita, bukan? Iya, sama kayak kita sekarang ini. Cuman dia lari tuh, biasanya lari pakai sepatu, pakai. Sama yang kayak pendaki yang tadi. Yang jadi lewat, iya sama. Itu. Iya, itu namanya tektoknya. Jadi dia nggak nginap, dia nggak bikin, nggak mendirikan tenda, nggak ngecamp, nggak bermalam lah istilah seperti itu. Iya, jadi ketika orang-orang seperti itu juga ya. Mungkin yang pertama atau bukan bilang yang pertama juga sih, mungkin salah satunya adalah waktunya terbatas ya, dan mungkin juga emang dia sukanya seperti itu. Iya, jadi dia naik gunung ada tektok itu ada jadi puncak pagi misalkan sampai siang atau sore dia pulang lagi lari lagi tuh. Ya, ada beberapa saya temui juga di beberapa gunung yang saya daki sih. Ya, seperti itu dan ya ketika saya tanya gimana rasanya, dia merasa enak dan merasa membuat dia bahagia, menghilangkan stres dan cukup menyenangkan. Iya, menyenangkan. Enggak, maksud saya itu lebih enak nginep apa yang tadi tektok. Itu kembali itu lagi. Ini pengalaman Bang Ari maksudnya. Yang Bang Ari pernah nginep gitu. Pernah tektok juga gitu kan. Jadi ya enakan yang mana gitu. Kalau itu berarti pendapat pribadi ya. Iya, pendapat Bang Ari pengalaman tentang. Kalau menurut saya lebih suka ngecamp ya. Bermalam. Kenapa saya lebih suka bermalam? Karena saya suasananya itu lebih menyentuh. Ketika kita bermalam di gunung, mendirikan tenda, istilahnya terus makan dari bekal apa yang kita bawa, memasak juga seadanya kan. Itu yang bisa mengajarkan kita bahwa hidup itu harus sederhana. Itu yang pertama. Dan yang kedua adalah membuat kita lebih dewasa ya. Tidak tergantung ke siapapun ya, istilah tidak tergantung oleh orang lain lah, istilah seperti itu. Karena kan ketika kita memasak di tenda untuk ya kalau bukan kita yang masak siapa lagi kan istilahnya gitu. Iya, kalau kita bermalam nih, ketika kita lapar atau istilahnya kondisi tubuh ini membutuhkan asupan makanan, nutrisi lah istilahnya yang harus kita dapatkan. Ya, apa yang harus kita lakukan? Ya kita masak. Masak dengan cara apa? Ya dengan cara memasak. Dengan cara masak kita dirikan apinya ini ya dari ini perapian. Ya kita membuat perapian atau dengan kompor dan sebagainya. Sekarang kompornya juga, dibawa. Sekarang juga banyak kompor-kompor portable. Seru ya. Seru.
Berarti lebih enak gitu yang nginep ya. Ya kalau saya kan tadi apa Pak Andi sendiri kan tadi bilang pendapat pribadi. Iya. Ya menurut saya seperti itu lebih seru. Kenapa hari ini saya cocok karena masalah waktu. Iya, waktu juga. Libur hanya Sekali. sekali 1 minggu ya. Ini sedih juga sih sebenarnya. Iya. Request nggak bisa. Sebenarnya request bisa, cuman ya Sayang. requestnya itu hanya beralih ke ininya aja. Oh, jadwal gitu. Iya, misalkan hari Minggu libur atau hari Senin libur. Ya udah, misalnya request mau di hari Oh ya, paham. di hari Kamis liburnya, ya udah di hari Kamis libur nanti. Nggak bisa dapat dua berarti ya. Nggak bisa dapat dua, istilahnya 61. 6 kali Seminggu masuk, 1 kali libur. 1 kali libur. Itu dan liburnya itu mau di hari apapun ya. Setelah yang bikin jadwal, dan kalau mau request ya bisa request. Oke. Iya, saya mau minta libur hari ini, ya bisa, tapi dapatnya cuma 1. Iya. Iya, hanya menggeser aja sebenarnya, bukan mendapatkan 2 atau 3. 3. Iya. Iya, seperti itu. Kalau ini ya Bang Ari, kalau menurut saya tuh lebih enak naik daripada turun. Benar nggak sih? Kalau turun tuh lebih ngeri. Soalnya ketinggiannya, belum risiko licitnya. Kenapa bisa menyimpulkan bahwa lebih enak naik daripada turun? Kenapa? Sebagai orang yang saya belum nyoba turun sih. pertama saya Tapi coba. saya setiap saya ini ya naik tadi lebih gampang nanjaknya. Waduh, kalau turun lebih susah karena tadi ada bebatuan terus licin lagi. Mm-mm. Ya itu harus benar-benar hati-hati gitu. Itu dari saya sih. Jadi masih Yang saya lebih enak naik gitu. Iya. Kalau naik tuh cepat dah kalau menurut Ya saya. ada, berarti kita nggak usah turun di sini aja. Iya dah kayaknya. Jadi ini Iya, nih apa rumah sayang di banget sini. ya nggak nginep. Ya karena masalah waktu. Iya. Coba pakai ini jasa helikopter kayak. Jasanya. Untuk masalah naik dan turun ya, kalau menurut saya lebih suka turun Kenapa tuh? Nggak ngos-ngosan. karena cepat. Ya kan biasanya kalau saya turun itu kalau jalurnya memungkinkan untuk run ya, untuk memungkinkan untuk lari, ya saya agak lari tuh, lari kecil tuh. Ya saya sering begitu di gunung-gunung yang pernah saya Tapi di sini tuh saya lihat bisa nggak ya lari? ada beberapa jalur tadi di bawah itu yang Iya. memungkinkan, tapi ada juga yang istilahnya tidak memungkinkan untuk lari sih. Iya, sebenarnya jangan lari juga, cuman ya berjalan dengan cepat lah, lari-lari Oke, kecil atau berjalan dengan cepat seperti itu. Takutnya kan kalau emang kita dalam kondisi capek, kan istilahnya turun itu kan dalam kondisi capek ya. Setelah kita mendaki sampai puncak, ketika kita turun menuju base camp dalam kondisi capek, kemudian kita lari dan hilang fokus, akhirnya kita tersandung akar-akar pohon atau batu ya, kemudian kita jatuh, nah itu beresiko juga. Iya, jadi meminimalisir hal yang akan terjadi itu lebih penting daripada mengobati. Seperti itu. Oh, mantap. Aduh, kecemburuan juga nih Pan. Aduh. Kapan nih rencana habis naik gunung apa rencana Bang Ari? Saya mau ikut lagi. Untuk saat ini belum ada rencana. Bulan puasa bisa nggak naik gunung? Kalau belum untuk puasa nggak kuat apa gimana? Oh, untuk puasa tahun lalu kita pernah naik gunung ya di bulan puasa itu. Waktu tahun kemarin itu bulan puasa. Waduh, enak. Saya jadi penasaran lagi. Sama Gimana suasana perbedaannya maksudnya? Suasana naik gunung yang nggak puasa pas di bulan puasa itu. Apa lebih seger apa gimana? Kalau untuk naik gunung di bulan puasa itu pasti lebih lelah. Apa ya? Ya mungkin bisa. Oke. Karena kan kita kan ini ya jalannya kan kita orang yang berpuasa ya. Ketika kita jalan mendaki sedang berpuasa,
itu kan pasti menahan aus ya, Mm-mm. lapar dan kehausan kan. Nah itu yang harus diperhatikan. Jadi gimana caranya ya? Caranya ya ketika kita naik gunung di bulan puasa ya, ketika saat berpuasa ya tetap jalani aja. Ketika tetap jalani aja. Kadang ada beberapa yang apa ya, yang trekkingnya itu malam. Ya ketika dia Ya, sudah paham jalurnya, sudah mengerti kondisi yang akan terjadi seperti apa, resikonya sudah tahu, nggak apa-apa jalan malam. Ketika jalan malam, kemudian sampai ya jalan malam, kemudian ngisi tenaganya makan terakhirnya itu pas sahur kan istilahnya, sebelum subuh lah ya, sahur, kemudian ya enggak, ya seperti itu nggak apa-apa, yang penting paham resiko. Tapi kalau misalkan memang tidak kuat ya jangan terlalu dipaksakan. Kuncinya seperti itu doang kalau naik gunung kok, gampang. Yang penting paham aturan, mengerti kondisi tubuh, karena kondisi tubuh orang itu beda-beda. Misalkan orang ini dia kuat nih ketahanan tubuhnya, orang ini ya tidak bisa disamaratakan dong. Orang ini kuat staminanya, orang ini agak lemah staminanya. Ya orang-orang punya stamina yang berbeda-beda, nggak bisa satu orang dibuat dengan samaratakan itu nggak bisa. Kita punya perbedaan seperti itu. Udah jam berapa nih? Udah jam 3 mau turun. Ayo. Ya udah, ayo turun yuk. Turun. Itu jam 2:30 berarti otomatis jam 3 nyampe bawah. Enggak lah, nyampe bawah itu paling cepat lah, ayo. Paling cepat 2 jam lah dari sekarang. Emang iya 2 jam selama itu? Nggak nyampe lah, sejam. Kemungkinan 2 jaman, karena kita kan harus dari sini lewatin puncak dulu. Kita nikmatin aja lagi lah yang di sana. Yang di sini ya enak-enak juga sih, cuman terhalang dikit lah sama yang ini. Udah, ayo. Ini nangkol. Ini mas bersuara Bang. Kedengeran gak sih? Masih, nggak apa-apa. Pakai cas ini. Iya, nggak apa-apa. Iya kan, pakai cas kan? Ayo. Dek mah. Kayaknya kita lari nih turun. Enggak lah. Jangan terlalu dipaksakan. Santai aja, nikmatin alam. Ketika capek ya berhenti. Ketika sudah selesai, saya tadi aja pengen mandi tuh di bawah. Karena ada ini air terjun. Iya, seger banget. Mata air itu ya seger banget. Seger banget sumpah. Itu tadi setelah pos 3 ya itu ya. Hablum minang aklam tuh emang bener hubungan itu. Ingat alam tuh emang wah. Ya, ayo. Bismillah. Ini ngancing dulu nih. Depan saya ke situ ya. Yuk. Ayo Pan. Apa? Yuk. Mantap. Balik.